teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Rizkiano Gani, saya dari kelas 2021A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan aborsi, hukuman mati, serta eutanasia. Baik teman-teman, yang pertama saya akan memberikan pandangan saya terkait dengan aborsi. Menurut saya, aborsi ini sangat bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, hak hidup dari janin. Saya memiliki pandangan bahwa kehidupan ini dimulai dari saat kita berbentuk janin. Oleh karena itu, janin memiliki hak untuk hidup yang harus dihormati sejak awal pembentukannya. Dalam pandangan ini, aborsi dianggap sebagai tindakan yang merampas hak hidup seorang individu yang belum lahir. Yang kedua, aspek moral dan etika. Dari sisi moral, aborsi bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena melibatkan pengakhiran kehidupan seorang individu yang belum diberi kesempatan untuk hidup. Beberapa orang percaya bahwa kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh dihancurkan tanpa alasan yang sangat mendasar. Yang ketiga, dampak psikologis dan emosional. Saya berpendapat bahwa aborsi dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi wanita yang mengalaminya. Beberapa orang menganggap bahwa keputusan untuk menggugurkan kandungan dapat menyebabkan perasaan penyesalan, trauma, atau depresi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Baik teman-teman, untuk yang berikut saya akan menjelaskan pandangan saya terkait dengan hukuman mati. Hukuman mati baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia. Pidana mati adalah pidana terberat karena pidana ini berupa pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Menurut saya, hukuman mati ini merupakan salah satu tindakan yang sangat bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Selain itu, hukuman mati juga melanggar beberapa aspek kehidupan, yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Saya berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk hidup yang tak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Hidup adalah hak asasi yang tidak dapat diganggu-gugat, dan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Bahkan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan berat, hak hidup seharusnya tetap dihormati. Baik, yang kedua, bentuk hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang menutup perbaikan perilaku seseorang atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam segala sistem penghukuman, selalu ada kemungkinan kekeliruan dan kehilafan dalam menghukum seseorang. Yang berikut, yang ketiga, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang kejam. Artinya segala bentuk hukuman mati itu semuanya kejam. Meskipun berbeda-beda bentuk atau cara melakukan hukuman mati, hal ini dibuat untuk menimbulkan efek jera, akan tetapi tidak berpengaruh sama sekali pada tindak kriminalitas di Indonesia. Bahkan kriminalitas di Indonesia terus meningkat belakangan ini. Jadi kesimpulannya, hukuman mati merupakan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Artinya hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan pada zaman dahulu dan seharusnya tidak terulang pada zaman saat ini. Baik teman-teman, itu tentang pandangan saya terkait hukuman mati. Baik teman-teman, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Baik teman-teman, ada bermacam-macam eutanasia. Antara lain, yang pertama, eutanasia murni, yaitu usaha untuk memperingan kematian seseorang tanpa memperpendek kehidupannya. Kedalamnya termasuk semua usaha perawatan agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik. Yang kedua, eutanasia tidak langsung, yaitu usaha untuk memperingan kematian dengan efek samping bahwa pasien mungkin mati dengan lebih cepat. Di sini, kedalamnya termasuk pemberian segala macam obat narkotika, hipnotik, dan analgetika yang mungkin de facto dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu tidak disengaja. Yang ketiga, eutanasia sukarela,
yaitu mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Ada kalanya hal itu tidak harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pasien atau bahkan bertentangan dengan pasien. Yang keempat, eutanasia non-voluntari, yaitu mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, misalnya keluarga, atau atas keputusan pemerintah. Yang berikut, adapun keadaan yang memungkinkan dilakukan eutanasia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari pihak pasien meminta kepada dokter karena sudah tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya atau karena tidak ingin meninggalkan beban ekonomi bagi keluarganya dan pasien merasa bahwa harapan untuk hidup sangat jauh. Yang kedua, dari pihak keluarga atau pihak wali yang merasa kasihan terhadap penderitaan si pasien dan tidak sanggup memikul biaya pengobatan. Yang ketiga, rasa sakit yang sudah tidak tertahankan. Melihat salah satu anggota keluarganya menderita penyakit ganas yang tidak kunjung sembuh merupakan kepedihan. Mereka tidak tega melihat pasien tersebut tersiksa dengan rasa sakitnya. Oleh karena itu, mereka menyetujui untuk melakukannya eutanasia. Yang keempat, ketidakmampuan dalam pembiayaan pengobatan biaya. Pengobatan tidak tergolong murah, apalagi jika pasien menderita penyakit parah dan harus rawat inap di rumah sakit. Karena dana tidak cukup untuk menutup semua biaya, akhirnya pasien memutuskan untuk melakukan eutanasia. Yang terakhir, keadaan seorang yang tidak berbeda dengan orang mati. Di Indonesia, eutanasia masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan mengenai eutanasia di Indonesia secara tidak langsung disebut dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 344. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara dari sisi medis, keterlibatan dokter dalam eutanasia diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki pasal 11 tentang perlindungan kehidupan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seorang dokter dilarang terlibat, dilarang melibatkan diri atau tidak diperbolehkan mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh, yang dengan kata lain adalah melakukan eutanasia. Akan tetapi, menurut pandangan saya, eutanasia ini bisa saja dilakukan jika pasien yang meminta sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Eutanasia dapat dilakukan pada kasus seperti ini, misalnya pada penderita penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan atau pada pasien yang merasa kesakitan dan kondisi medisnya tidak bisa lagi diobati. Permintaan untuk eutanasia bisa dilakukan oleh pasien sendiri atau keluarga pasien. Baik teman-teman, itu saja pandangan saya terkait dengan aborsi, hukuman mati, serta eutanasia.